Acara penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 2 tahun anggaran 2023 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 2 tahun anggaran 2023 oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan kepada Ibu Morina Harahap. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BPSDM Hukum dan HAM, yang saya hormati Koordinator Widya Iswara Ahli Utama dan Widya Iswara Utama, yang saya hormati Direktur Poltekkip dan Direktur Poltekkip, Pak Deki dari Biro Kepegawaian Kesekjenan, yang saya hormati para koordinator, subkoordinator, serta yang berbahagia pada sore ini, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang kedua tahun 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita pada hari yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang kedua angkatan 8 sampai dengan angkatan 14, metode blended learning di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan singkat hasil penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagai berikut. Pembelajaran dibagi menjadi 4 tahapan yang meliputi pembelajaran mandiri dilaksanakan melalui aplikasi MOOC Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 24 Juli sampai dengan 10 Agustus 2023. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan Zoom Meeting dan aplikasi LMS Kolabjar Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 11 Agustus sampai dengan 12 September 2023. Habituasi aktualisasi di unit kerja dilaksanakan pada tanggal 13 September sampai dengan 24 Oktober 2023. Dan pembelajaran klasikal tatap muka langsung di BPSDM Hukum dan HAM dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2023. Pembukaan pelatihan dilaksanakan secara klasikal di BPSDM pada Kamis 26 Oktober 2023. Seminar evaluasi rancangan aktualisasi dilaksanakan pada Selasa 12 September 2023. Seminar evaluasi aktualisasi dilaksanakan pada Selasa 31 Oktober 2023.
Evaluasi peserta terdiri dari 4 komponen. Evaluasi sikap perilaku dengan bobot 15%, evaluasi akademik dengan bobot 20%, evaluasi aktualisasi dengan bobot 50%, evaluasi penguatan kompetensi bidang tugas dengan bobot 15%. Rapat evaluasi dilaksanakan pada Rabu 1 November 2023. Adapun kualifikasi kelulusan peserta berdasarkan rapat evaluasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang kedua angkatan 8 sampai dengan 14 sebagai berikut. Angkatan 8 sangat memuaskan sebanyak 8 orang. Memuaskan sebanyak 35 orang. Angkatan 9 sangat memuaskan sebanyak 15 orang. Memuaskan sebanyak 29 orang. Angkatan 10 sangat memuaskan sebanyak 13 orang. Memuaskan sebanyak 31 orang. Angkatan 11 sangat memuaskan sebanyak 20 orang. Memuaskan sebanyak 24 orang. Angkatan 12 sangat memuaskan sebanyak 23 orang. Memuaskan sebanyak 21 orang. Angkatan 13 sangat memuaskan sebanyak 14 orang. Memuaskan sebanyak 30 orang. Dan angkatan 14 sangat memuaskan sebanyak 15 orang. Sangat memuaskan sebanyak 29 orang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pengajar, penceramah, serta coach dan mentor yang telah berkenan membina, membimbing, serta berbagi pengalaman yang berharga kepada peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang kedua angkatan 8 sampai dengan angkatan 14. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM, demikian laporan hasil pusat pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan atas penyelenggaraan dan pelatihan tersebut. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk memberikan kata sambutan dan membacakan 5 peringkat terbaik pada setiap angkatan sekaligus menutup dengan resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang kedua angkatan 8 sampai dengan 14 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023. Demikian hal ini saya sampaikan. Kami dari Pusbatlat Tepim mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan. Insya Allah ini menjadikan satu rahmat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan dari perwakilan peserta kepada Bapak Janitra Seskoaria, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Morina Harahap selaku Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis Kepemimpinan atas terselenggaranya kegiatan pelatihan dasar
CPNS gelombang 2 ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang membantu dalam hal mensukseskan kegiatan pelatihan dasar CPNS gelombang 2 dengan benar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekaligus menutup dengan resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 2 tahun anggaran 2023. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Koordinator Widya Iswara, Bapak Haru Tamtomo. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM, Bu Kampus selaku Sohibul Hajat kegiatan ini, Pak Ses, terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir bersama kita juga Bapak Direktur Polteknik dan Ibu Direktur Polteknik. Dan saya juga menyapa dan menyampaikan ucapan terima kasih untuk yang mewakili Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terima kasih Pak Deki, kita ketemu lagi. Dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Pak hadir juga bersama kita. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu, saya juga ingin menyapa Pak Dr. Sahrial Yuska, dosen di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kemudian saya juga menyapa teman-teman para fasilitator, ya, ada pejabat administrasi, pengawas, dan tentu teman-teman lain ya, yang memungkinkan kegiatan ini bisa dilaksanakan. Dan terutama sekali saya menyapa, kalau kemarin waktu pembukaan saya masih ingat, saya menyapa Bapak Ibu, ya. Hari ini saya akan menyapa Bapak Ibu dengan adik-adik saya, ya. Supaya saya terkesan agak lebih mudah sedikit. Puji dan syukur tentu marilah sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat, hidayah, inayah, dan kasih sayangnya. Sampailah kita pada penutupan acara pelatihan dasar gelombang kedua bagi calon pegawai negeri sipil yang berasal dari dua politeknik, ya, pemasyarakatan dan imigrasi. Adik-adik sekalian, saya bangga tadi sebagaimana sudah dilaporkan oleh Ibu Kampus, hasil evaluasi dari penyelenggaraan kegiatan ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kualifikasi yang dilaporkan tadi hanya 2, sangat memuaskan dan memuaskan, itu luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin melanjutkan sambutan ini dengan ucapan terima kasih. Ya. Karena bagaimanapun apa yang dihasilkan dari proses pendidikan dan pelatihan ini tentu tidak terlepas dari semua unsur yang terlibat dalam kegiatan. Ucapan terima kasih pertama tentu saya ucapkan untuk Pak Haru dan kawan-kawan Widya Iswara yang telah dengan sangat telaten membagi ilmu pengetahuan yang dimiliki sehingga memungkinkan adik-adik semua pulang dengan bekal yang bisa dikembangkan kemudian, ya. Karena ilmu pengetahuan tidak berhenti dari apa yang disampaikan, tetapi terus berkembang dan harus terus maju, ya, bertambah dengan motivasi diri masing-masing.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh fasilitator ya, yang bahu-membahu berusaha untuk selalu dapat memfasilitasi dengan baik seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Dan sebelum saya melaksanakan perintah Bu Kapus untuk membacakan adik-adik yang berpredikat sangat memuaskan untuk setiap angkatan, saya ingin menambah sedikit bekal, ya, mungkin ini berguna untuk kemudian bisa menjadi motivasi ya, bagi adik-adik untuk bergerak lebih maju ke depan. Ini adalah salah satu syarat formal yang wajib dimiliki, wajib diikuti untuk kemudian berproses menjadi salah satu syarat dalam pengusulan menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Kapus ya, bahwa metode pembelajaran bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan itu sudah sangat maju ya, sudah sangat maju. Dari jumlah hari yang setidak-tidaknya harus dilakukan diklat selama 2 bulan ya, tatap muka itu cukup dilakukan hanya beberapa hari saja ya. Tatap muka itu hanya dilakukan dalam waktu beberapa hari saja. Selebihnya semua dilakukan melalui fasilitasi teknologi informasi. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa tanggung jawab peningkatan kompetensi SDM tidak lagi hanya menjadi tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa tanggung jawab pengembangan kompetensi SDM Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab BPSDM. Dengan pilihan metode itu, maka memungkinkan bagi semua ASN untuk secara mandiri mengembangkan kompetensinya. Ya. Dengan teknologi informasi memungkinkan BPSDM ini ada pada ruang virtual. BPSDM ini sudah ada pada ruang virtual. Tidak lagi hanya klasikal seperti ini. Kebutuhan peningkatan kompetensi sudah ada di ruang virtual. Kita ambil contoh misalnya dengan metode masif open online course. Masif open online course sudah masif terbuka dilakukan secara online untuk kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan. Saat ini BPSDM sudah mengembangkan demikian banyak kurikulum dan jenis pelatihan yang memungkinkan bisa diikuti oleh semua ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui rumah virtual. BPSDM virtual. Mau belajar apa tentang Kementerian Hukum dan HAM? Mau mengikuti pelatihan apa saja tentang Kementerian Hukum dan HAM, itu semua sudah ada pada ruang virtual. Kalau dulu kita menganggap bahwa memberikan 20 jam pelajaran bagi setiap ASN ya, tidak terkecuali di Kementerian Hukum dan HAM, itu sangat sulit untuk dilakukan. Tapi saat ini dengan jenis pelatihan yang dimiliki, dengan metode blended, mempergunakan dunia virtual,
itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Ya. Setidaknya kita sedang menuju ke 30 jenis diklat yang memiliki modul MOOC. Masing-masing modul itu sekurang-kurangnya memiliki 4 jam pelajaran sampai 6 jam pelajaran. Jadi untuk memenuhi 20 jam pelajaran itu dengan mengikuti 5 modul semua sudah terpenuhi. Semua sudah terpenuhi. Jadi ke depan dan mulai sekarang adik-adik adalah duta BPSD. Ya. Ingat, adik-adik adalah duta BPSD yang memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi yang saya sampaikan. Kita punya rumah belajar, adik-adik bisa mengakses itu. Di situ ada semua modul-modul pelatihan. Silakan kembangkan kompetensi diri melalui. Jadi 20 jam pelajaran tidak sulit. Mau punya 100 jam pelajaran setahun bukan hal yang sulit. Tidak perlu pertemuan tatap muka seperti itu. Di rumah virtual itu, di BPSDM virtual itu, ada juga tempat berkonsultasi. Jadi nanti silahkan ya berselancar di sana, nikmati rumah itu, ya sambil membayangkan kami di sini. Sambil membayangkan kami. Jadi itulah teknologi informasi. Itulah kenapa dalam salah satu pilar keberhasilan program apapun selalu di ujungnya memberdayakan teknologi informasi. Tidak ada yang tidak berhasil atau tidak ada yang dapat berhasil saat ini kecuali dengan dukungan teknologi informasi. Apalagi ke depan sudah mungkin dengar ada yang namanya artificial intelligence. Ya. Itu akan menjadi guru dan narasumber untuk setiap apapun. Untuk setiap apapun. Membuat lukisan melalui artificial intelligence tinggal ngomong, tinggal minta. Saya ingin dibuatkan sebuah lukisan di pantai dengan latar belakang pemandangan 3 gunung dan di seberang sana ada 2 atau 3 pohon kelapa. Hanya dalam hitungan detik sudah jadi. Artificial intelligence. Meskipun ada pro kontra tentang penggunaan itu, tetapi selama itu masih dipergunakan dalam koridor-koridor yang benar, maka manfaatnya akan bisa diperoleh. Maka manfaatnya akan bisa diperoleh. Dan sebelum sampai akhir dari sambutan ini, kembali saya ingin memotivasi adik-adik saya ini untuk hidup memiliki cita-cita. Untuk hidup memiliki cita-cita. Ya. Saya di pembukaan sudah sampaikan saya berhadapan dengan para direktur, para kepala kantor wilayah, setidak-tidaknya para kepala unit pelaksana teknis. Dan untuk sampai pada posisi itu, adik-adik harus merencanakan semua. Adik-adik harus merencanakannya semua sedari sekarang. Kenapa? Diklat SAR yang dilakukan sekarang, ini pesertanya adalah sudah golongan 3.
Kalau latsar ini diperuntukkan untuk golongan 2, saya tidak akan menyampaikannya. Tapi ini sudah golongan 3, sudah dalam level menengah menuju atas. Ya. Jadi penting adik-adik semua memiliki cita-cita. Kalau dalam bahasa populer sering disebut dengan visi, cita-cita. Bahkan presiden saja untuk membangun pemerintahan ini, beliau menetapkan visi. Saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang visi. Lagi-lagi saya ingin sampaikan untuk Bapak Ibu yang berada di depan. Ini mungkin sudah agak sedikit bosan mendengar ini, tapi saya kira ini penting buat adik-adik semua. Ada ilustrasi tentang visi yang bisa digambarkan dengan begitu rasional. Ya, saya pernah bertugas di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang. Tentu berangkat dari Tangerang, rumah saya, harus mempergunakan pesawat terbang. Boring, naik pesawat lebih dari 1,5 jam, mulai mencari-cari, dan kebetulan yang saya tumpangi itu pesawatnya tidak ada media entertainment. Jadi terpaksa lihat-lihat, cari-cari, akhirnya tertumpuklah pandangan itu ke kotak di depan, di keranjang itu ada yang namanya Lion Magazine, majalah. Saya buka dia, ada kolom yang menarik, ada artikel yang menarik. Saya lupa siapa penulisnya. Dia menggambarkan tentang visi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang dia jadikan sebagai ilustrasi adalah seorang tukang bata, tukang pasang bata. Ya. Dia mengilustrasikan visi itu dengan profesi seorang tukang pasang bata. Tentu kita semua tahu bahan untuk pasang bata itu pasir, semen, air, bata. Itu ya, kira-kira ya. Kemudian apa? Alatnya. Cangkul untuk ngaduk. Ya, sendok semen untuk pasang semen, meteran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang membuat artikel itu bertanya kepada 3 orang tukang bata. Pertanyaan pertama kepada tukang bata A. Pak, sedang apa? Saya sedang memasang bata. Bagaimana caranya? Saya aduk bahan yang sudah tersedia, yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian mulai merapikan tanah tempat di mana bata akan diletakkan dengan diberi alas adukan dulu. Dipasang, dibariskan, kemudian dinaikkan ke atas dengan tinggi tertentu. Hari itu selesai. Kemudian pembuat artikel itu datang kepada tukang bata yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Pak, sedang mengerjakan apa? Dia bilang, saya sedang membuat tembok. Bukan pasang bata. Dia sedang membuat tembok. Pekerjaannya sama. Diawali dengan memasang bata, tapi sudah dengan perhitungan-perhitungan tertentu, karena yang dia bayangkan adalah sebuah tembok, bukan hanya pemasangan bata yang telanjang, tapi dia membayangkan tembok harus sudah mulai lurus, sudah mulai harus mudah diplester, ya, ditempeli adukan kemudian untuk bisa jadi tembok, ya, dan lain sebagainya, memungkinkan untuk membentuk sebuah tembok. Tukang bata pertama dia bilang sedang memasang bata.
Tukang bata yang kedua, dia bilang, saya sedang membuat tembok. Lalu berjalanlah dia ke tukang bata yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, Pak, sedang mengerjakan apa? Apa jawaban tukang bata yang ketiga? Saya sedang membuat istana. Visi. Dia bilang, saya sedang membuat istana. Jadi ketika dia memasang bata itu, dia sudah membayangkan dia sedang membuat sebuah bangunan yang sangat megah, yang akan ditempati oleh orang-orang yang terhormat. Jadi pasangan batanya harus halus, harus rapi, harus supaya bisa jadi sebuah istana yang megah, yang layak ditempati oleh orang-orang terhormat. Inilah visi, inilah cita-cita. Lalu kita semua sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi masyarakat, bagaimana kita menempatkan profesi melayani masyarakat dengan visi seorang tukang bata mengerjakan sebuah istana. Ini akan beda. Kalau diidentikan dengan tukang bata yang sedang memasang bata, cukup hanya isi formulir, nanti kembalikan ke saya. Setelah kembalikan, mana syarat-syaratnya? Itu tukang bata yang pertama. Tukang bata yang kedua, pelayan yang kedua, dia akan tanya, Bu, sudah pernah membuat surat ini? Belum pernah, Pak. Oke, kalau belum, Ibu baca dulu, Bapak baca dulu, ini petunjuknya. Kalau Ibu sudah paham, Ibu isi formulir ini. Lalu lengkapi dengan syarat-syaratnya, serahkan kepada saya. Tukang bata yang kedua. Lalu bagaimana tukang bata yang ketiga? Apa kabar, Bu? Sehat hari ini? Gimana keluarga di rumah? Untuk apa ini, Bu? Ibu datang ke sini, ada keperluan apa kira-kira? Ibu pernah membuat ini? Oh belum? Nah ini Ibu baca. Silakan Ibu duduk di sana, kami sudah siapkan di sudut sana. Kalau Ibu perlu minum, itu visi tukang bata yang ingin membangun sebuah istana. Kalau Ibu mau minum atau Ibu butuh ke toilet di sudut sana itu, silakan. Kalau sulit itu di sana, Bu, Ibu bisa tanya. Visi melayani berbeda. Jadi dengan diklat ini diharapkan semua punya visi melayani seperti melayani atau tukang bata membangun sebuah istana. Karena keberhasilan kinerja organisasi ditentukan sebaik apa kita memberikan pelayanan. No excuse. Masyarakat tidak peduli, kita di rumah tidak punya apa-apa. Tidak. Karena mereka hanya tahu kewajiban Bapak Ibu adalah melayani saya. Bukan urusan saya, Ibu tidak punya beras di rumah. Jadi seperti itulah seharusnya kita menjadi seorang abdi masyarakat, abdi pemerintah, abdi negara. Dan satu lagi, di masa-masa lebih populer tahun ini katanya tahun politik, itu harus dikesampingkan ketika kita memberikan pelayanan. Jadilah seorang ASN yang menjadi perekat pemersatu bangsa melalui profesi pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Ya.
Jadi itu beberapa hal yang saya kira saya sangat berharap bisa dijadikan bekal untuk kembali ke tempat kerja masing-masing. Ya, tetapkanlah visi ke depan, mau jadi apa. 5 tahun kemudian saya mau jadi apa. 10 tahun kemudian saya harus sudah menjadi apa. 15 tahun kemudian saya apa. 20 tahun kemudian saya menjadi apa. Itu harus dimulai semenjak sekarang. Dan saya akan membacakan hasil evaluasi pelaksanaan diklat untuk 7 angkatan ya. Saya akan mulai dari angkatan ke-8 ya. Dan seperti biasa saya akan sebutkan mulai dari peringkat yang ke-5 dulu ya. Peringkat ke-5 angkatan ke-8 diraih oleh Taufik Kita Wirajati. Suryana Setiawan. Ketiga, Laila Nurul Indria. Kedua, Gea Samila Karawati. Dan yang pertama, Jasuma Bakti Trimasih. Ya, saya akan lanjutkan dengan angkatan ke-9. Yang kelima, Ilham Ziko Pratama. Yang keempat, Fatimah Rahman. Yang ketiga, Rizky Dikara Priyatama. Saya jadi nggak kenal kalau nggak berdiri ya. Yang saya sebutkan berdiri ya. Yang kedua, Sabina Dewi. Mana Sabina Dewi? Ya, oke. Dan yang pertama, Jayadi Al-Amin. Angkatan ke-10. Urutan ke-5, Reja Astro Haryana. Yang keempat, Mubsalmina. Yang ketiga, Dinda Ayu Retnosari. Yang kedua, Azkia Wila Ardana. Dan yang pertama, Muhammad Azam Al-Farisi. Mana Azam? Ya. Angkatan ke-11, 10. Sudah ya? 10 ya? 11 ya? Yang kelima, Arvin Pradana Fahmi. Yang keempat, Reno Putra Rahimur.
Yang ketiga, Fajar Aji Rianto. Yang kedua, Feni Yuli Triani. Dan yang pertama, Krishna Erlangga. Angkatan ke-12, Gifari Akmaludin Baidowi. Yang keempat, David Fernando. Yang ketiga, Salsabila Putri Salam. Yang kedua, Muhammad Andika Fikri Brilian. Yang pertama, Ega Saputra. Makin mencurigakan. Yang ke-13, Rafita Dwi Atika. Yang keempat, Mirhandika Pepitri. Yang ketiga, Muhammad Dafa Burhani Rifani. Yang kedua, Andika Marjaya. Yang pertama, Noviana Adita. Angkatan ke-14. Yang kelima, Adewi Yovita Ege. Yang keempat, Anugrah Sakti Berutu. Yang ketiga, Gita Dana Ayu Salsabila. Dua, Janitra Seskuaria. Dan yang pertama, Irja Tri Arta. Baik, saya kira itu ya, adik-adik, dan sekali lagi saya ucapkan selamat ya untuk semua. Terakhir, sebelum saya menutup kegiatan ini, saya menitipkan pesan ya untuk keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Saya juga menitipkan salam hormat saya untuk para pimpinan dan kolega di unit pelaksana teknis masing-masing. Sampai bertemu kembali pada pelatihan yang akan datang. Sekali lagi selamat atas raihan yang telah dicapai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang kedua angkatan ke-8 sampai dengan ke-14 metode blended learning tahun anggaran 2023 dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan tanda peserta serta pemberian piagam penghargaan kepada 3 peserta terbaik dari masing-masing angkatan. Kepada perwakilan peserta untuk mengambil tempat yang telah disediakan.
Hadirin yang berbahagia, dengan telah ditutupnya kegiatan ini secara resmi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 2 tahun anggaran 2023. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pembaruan. Salam Pembaruan. Salam Pembaruan. Terima kasih.